Hai, kita lanjut materinya. Kita akan memperbaiki tampilan front end atau tampilan halaman yang diakses oleh user yang tidak perlu melakukan login. Yang pertama kita akan ganti tulisannya ya, supaya sesuai dengan di sini. Jadi kalian bisa copy saja ya. Kemudian buka di views, front template index. Ini ada di bagian atas ya. Ya ini, paste. Kemudian kita copy lagi tulisan di bawahnya ya. Kita ganti tulisan H2-nya. Kemudian di save dan refresh. Dan ini kalau kalian mau ganti gambarnya, kalian bisa download gambarnya dari sini, kemudian ganti gambarnya ya. Kemudian saya akan ganti juga untuk ini ya, regresi Camaba. Ini linknya kurang bagus. Bagusnya mahasiswa baru. Supaya linknya lebih bagus ya. Ini kalian copy, kita ganti juga linknya di sini. Registrasi mahasiswa baru. Refresh. Kemudian yang ini akan kita perbaiki lagi, ya ini. Ini masih ada periode pertama. Jadi kita harus kirim datanya berdasarkan tahun aktif. Tahun aktif itu ada di sini ya, yaitu tahun 2022-2023. Jadi kita cari di mana pengiriman datanya ya. Pengiriman datanya itu ada di beranda. Controller beranda ya, Ctrl B, controller beranda. Ya, di sini periode. Jadi di sini kita akan mengambil data periode berdasarkan tahun aktif. Kemudian untuk tahun aktifnya dia ada pada informasi. Makanya perlu kita ambil informasi model. Ya ini kalian copy di beranda. Kemudian buka lagi di informasi, ya ini ya. Copy, kembali ke beranda. Dolar informasi sama dengan. Kemudian urutannya diambil berdasarkan tahun aktif ya. Datanya diambil berdasarkan tahun aktif. Jadi di sini kita kirim ID underscore tahun. Kemudian kita akan ganti periode model. Ini kalian copy. Kemudian Ctrl P, paste, bisa buka periode model. Ini get urutan, dia harus menerima parameter, yaitu ID tahun. ID tahun, kita cari where ya, ini where. Ini kalian copy. Kemudian di paste. Berdasarkan ID tahun. Kemudian di save dan refresh. Ya, ini akan error. Kenapa error? Karena di sini dia bingung ya, ID tahun yang mana. Karena di sini ada dua ID tahun, ada ID tahun pada tabel periode, kemudian ada ID tahun juga pada tabel tahun. Jadi di sini kita perlu beritahukan bahwa ID tahun yang dimaksud itu adalah ID tahun yang ada pada tabel periode. Karena tadi kita join tabel ya, makanya ID tahunnya itu ada dua. ID tahun pada tabel tahun dan ID tahun pada tabel periode. Jadi kalau kalian join tabel, kemudian pakai where, ini perlu kalian perhatikan ya. Ini kalau di refresh, ya errornya sudah hilang dan tulisan periode pertama sudah hilang. Kalau saya ganti tahun ajarannya yang aktif,
Ini kita tambah keterangannya ya, tahun ajaran aktif. Kalian tekan Ctrl P, informasi /index. Scroll ke atas, tahun ajaran aktif. Ini copy, ini juga periode aktif. Save, ini sudah bisa di close. Refresh. Ini kalau saya ganti jadi 2023 2024, kemudian saya save ya. Saya refresh di halaman beranda, seharusnya ini berubah, yaitu hanya ada satu periode pertama. Jadi sudah aktif ya. Kita kembalikan ke 2022 2023. Submit. Refresh. Ya, sekarang kita akan cetak data ini ya, data biaya kuliah. Ya di sini ada tulisannya ya, biaya kuliah tahun berapa. Jadi di beranda perlu kita kirimkan juga tahun ya. Ini bisa ditutup. Ini kalian copy, Alt Shift bawa. Berubah jadi tahun. Karena kita perlu kirim data tahun ke beranda. Jangan lupa T-nya huruf besar. Ini Alt Shift bawa. Periodenya kalian blok. Rubah jadi tahun. Tapi ini bukan get urutannya. Kalau tahun model, ini kalian copy, Ctrl P, paste, buka tahun model. Ini get ID. Kemudian di save. Ini kalau di refresh tidak ada error ya. Sekarang kita akan edit di bagian beranda index. Jadi kalian Ctrl P, beranda /index. Ini sudah terbuka, program studi sudah oke, periode pendaftaran juga sudah oke. Nah ini pricing kita ganti jadi biaya kuliah. Untuk komentarnya ya. Kalau untuk ini kalian biarkan saja ya, karena ini bawaan template. Kalau komentarnya boleh diganti. Biaya kuliah tahun ajaran, kita cetak data tahunnya, PHPE tab tahun save dan refresh. Ya, biaya kuliah tahun ajaran 2022-2023. Kemudian kita akan cetak biaya pendaftaran. Jadi ini jangan kalian hapus ya. Kita kembali ke beranda. Kita perlu mengirimkan data pendaftaran. Jadi ini kalian copy lagi, Alt Shift bawa. Pendaftaran. Ini juga copy. Pendaftaran. Jangan lupa ini P-nya huruf besar. Kemudian ini copy lagi ya, Alt Shift bawa. Periodenya kalian blok jadi pendaftaran. Ini get tahun ya. Ini belum kita buat. Kemudian kalian copy pendaftaran model, Ctrl P, cari pendaftaran model dan buka. Ini bisa kalian copy. Kita ganti fungsinya sesuai dengan yang tadi kita buat, get tahun, kemudian kirim ID tahun. Ini tidak perlu join tabel ya, karena kita hanya akan mencetak data pendaftarannya. Kalau kita mau cetak data tahunnya, kita harus join tabel. Karena hanya kita cetak data biaya, tidak perlu di join tabel. Save. Ini sudah bisa di close ya. Kembali ke indeks beranda.
biaya pendaftaran PHPE tab dolar pendaftaran save dan refresh. Ya, biaya pendaftaran 300.000 ya. Ini kalian bungkus dengan function number format, save dan refresh. Sudah muncul biaya pendaftaran 300.000. Nah, sekarang di sini kita akan cetak data periode, kemudian harga SPP berdasarkan periode. Ini kita pakai yang tabel kedua ya. Tabel pertama, ketiga, dan keempat itu akan dihapus. Jadi tabel pertama yang ini ya. Ini kita delete. Kita simpan saja tabel kedua. Tabel ketiga dan tabel keempat di delete. Jadi yang pertama saya akan melakukan pengulangan prodi. Jadi di sini akan tercetak data nama prodi. Untuk prodi tidak perlu kita kirim ya, karena sudah pernah kita kirim data prodi. Jadi di sini tinggal lakukan pengulangan PHP tab for each dollar prodi as dollar row titik 2. Jangan lupa tutup for each and for each. Kemudian untuk LG ini kalian delete ya. Ini call MD kita rubah jadi 4. Ini bisa di delete. Ini ganti ya jadi MB3. Refresh. Ya, sudah muncul ya. Oh, ini tidak di tengah. Supaya di tengah, di sini kalian tambahkan justify content center. Kemudian seperti biasa kita akan buat delay-nya sama seperti di atas ya. Sini. Bisa di copy ya. Ini kita cari lagi baru kita copy. ALTZ. Ini ya. Kita ganti delay-nya. Tapi ini jangan delay prodi ya. Nanti kalau delay prodi atau biar saya delay prodi ya. Karena kita sudah reset datanya jadi 100. Kalau ini dihapus, saya refresh. Ini waktunya akan lama ya. Kenapa? Karena dia bertambah dari atas ya, dari sini. Jadi awalnya di 100, tambah 200, 300, bertambah lagi 200, 500, bertambah lagi jadi 700. Tapi karena kita sudah reset, datanya kembali 100. Jadi ini boleh ya. Refresh, jadi ini sudah cepat. Dia muncul satu per satu. Ini kita ganti jadi nama prodi, PHPE dollar row prodi. Refresh. Ini sudah berubah, ini kita ganti jadi daftar ya. Ini slash registrasi mahasiswa baru. Refresh. Jadi tidak kita butuhkan, jadi kita akan delete. Ini. Kemudian untuk linknya ini cukup 1 ya, karena akan kita lakukan pengulangan. Di sini kita akan cetak data periode PHP tab for each dollar periode as ya. Ini dolar periode sudah pernah kita kirim ini ya.
Jadi tidak perlu lagi kita kirim 2 kali dari controller. Ini jangan kalian row ya. Kenapa? Karena row sudah dipakai di atas. Kalau di atas ini tidak masalah pakai row. Kenapa? Karena sudah ditutup dengan for each. Sementara kalau kalian gunakan row di sini, ini belum ditutup sama for each. Ini nanti bakalan kacau datanya. Ini bisa kalian namakan bebas atau bisa kalian namakan juga periode. Ini tidak masalah ya, meskipun namanya sama. Kemudian copy and for each, refresh. For each array. Oh, ini jangan periode ya. Kenapa jangan periode? Karena ini tadi ada for each-nya. Kalau kita ganti jadi periode, ini akan berubah menjadi, ini array ya. Periode ini array. Ini kita rubah jadi string. Kalau dia kembali lagi ke sini, yang tadinya ini array berubah jadi string. Karena ada pengulangannya. Jadi ini kita namakan saja row periode. Refresh. Sekarang kita cetak nama periodenya. Ini row periode. Refresh. Sudah muncul periode pertama. Tinggal kita tambahkan di sini spp.2. Nah, sekarang kita akan mengambil data SPP ya. Diambil data SPP itu berdasarkan, kalau kalian buka di database ya, tabel SPP berdasarkan ID periode dan ID prodi. Jadi di sini kita sudah punya data prodi dan data periode. Kita sudah bisa mengambil data SPP ya. Ini enter php tab $SPP sama dengan model ya, kita butuh SPP model ya, SPP model. Kemudian get, ini belum kita buat nama metodenya, kita buat tulis saja get SPP. Jadi kita kirim ID prodi, kemudian yang kita kirim ke parameter kedua yaitu adalah ID periode. Jadi kita akan ambil data SPP berdasarkan ID prodi dan ID periode. Sehingga kalau diambil dia langsung kena ya, ID prodi, ID periode. ID periode, ID prodi. Sekarang kalian buka SPP model. Ini kalian copy, Ctrl P, paste, buka SPP model. Scroll ke bawah. Ini copy. Alt shift bawah. Ini kalian copy nama metodenya get SPP. Kemudian kita kirim parameternya ID prodi dan ID periode. Ini tidak perlu join tabel ya. Jadi ambil data SPP berdasarkan ID prodi kemudian ID periode. Save. Ini sekarang sudah bisa kita cetak ya. phpe tab SPP, kemudian nama datanya adalah SPP, nama kolomnya ya.
sesuai dengan di database SPP. Dan refresh. Sudah muncul ya. Sekarang kita seperti biasa, kalian bungkus dengan number format. Refresh. Ya, ini sudah muncul datanya. Jadi periode pertama, kedua, dan ketiga berbeda. Kemudian kalau beda prodinya, beda juga SPP-nya. Ini kebetulan sama ya, yang 3 prodi baru sama harganya, dan 2 prodi lama sama harganya. Kemudian ini bagusnya kita kasih bold ya. Jadi di sini kalian buka span. Ini kasih kelas ya, kelas FW bold. Kemudian ini kalian cut, simpan di dalam span supaya dia tulisannya bold. Ini itu kalau kalian bingung, ini saya enter ya. Ya, refresh. Kemudian kalau saya ganti periodenya, ganti tahun ajarannya 2023-2024, submit. Kalau saya refresh, ya ini error. Kenapa error? Karena data SPP ini belum dibuat untuk tahun ajaran 2023 dan 2024. Makanya dia akan error. Jadi di sini kita akan lakukan operator ternary. Kalau data SPP-nya ada, jadi kalau data SPP-nya ada, cetak data SPP. Kalau tidak ada, cetak kosong. Ini supaya dia tidak error ya. Kalau datanya tidak ada, dia tidak akan dicetak. Ya, kalau tidak ada, datanya kosong. Kalau ada, refresh, datanya dicetak. Sekarang tinggal BPP. Jadi di bawahnya UL ya. Buka tag P BPP titik 2. Kemudian kita cek di database ya untuk BPP. Kalau BPP diambil berdasarkan ID tahun dan ID periode. Ini bisa kalian copy. Dan di paste. Tapi ini bukan ID periode ya. Bukan ID periode ya, tapi ID prodi. ID tahun dan ID prodi. Ini ID prodinya sudah ada, tinggal ini ganti jadi ID tahun. ID tahun, data tahunnya sudah kita kirim ya. Jadi di sini tinggal kita ganti jadi tahun, ID tahun. Tapi ini bukan SPP ya. BPP. Juga sama BPP. Save. Ini kalian copy ini ya. BPP model, Ctrl P, paste, buka BPP model. Ini bisa kalian copy dari SPP ya. Copy, paste. Ini tinggal kalian ganti jadi BPP. Kemudian ini bukan periode, tapi ID prodi. ID tahun ya. Save. Ini ID tahun. Sekarang sudah bisa kita cetak datanya. HP. Ini bisa kalian copy dari sini. Kalau data BPP-nya ada, cetak BPP. Kalau tidak ada, cetak kosong. Refresh.
Ini kita lupa spannya ya, supaya dia bold. Oke, ini saya tidak perlu enter karena cukup satu baris ya. Refresh. Nah, sudah muncul. Jadi sekarang untuk di halaman beranda semuanya sudah sesuai ya untuk datanya. Kemudian di refresh. Nah, sekarang untuk informasi, kalian ini ditutup dulu semuanya. Kita buka di views, front, template, index. Kita cari header ya. Nah, ini informasi. Jadi di sini kalian tidak bisa tulis informasi ya. Kalau kalian tulis informasi, linknya ya, kemudian kalian refresh dan kalian klik informasi, itu dia akan mengarahkan ke informasi di halaman admin. Ini kalau user yang klik yang belum login. Ini kalau saya logout ya. Kalau saya klik informasi, nah ini bakal error. Ini dia tidak melempar ke halaman logout karena kita belum buat filternya ya. Kita belum tambahkan semua menu-menu yang kita buat di filter. Nah di sini. Makanya dia belum terlempar ke halaman login. Makanya di sini jangan pakai informasi karena URL untuk informasi ini sudah digunakan di halaman admin. Kemudian kalau kalian tulis seperti ini bisa ya. Informasi pendaftaran tanpa spasi. Cuman URL-nya jadi kurang bagus atau kurang menarik. Kalau kalian tulis seperti ini boleh ya. Informasi pendaftaran. Karena untuk penulisan, karena ini kan kita panggil controller ya. Penulisan controller ini cara penulisan yang benar. Tapi ini URL-nya juga jadi kurang bagus. URL yang bagus itu dia seperti ini, informasi pendaftaran. Tapi untuk penulisan nama controller itu tidak boleh pakai tanda seperti ini. Itu bakal error. Jadi caranya supaya URL-nya tetap informasi pendaftaran, kita perlu melakukan manipulasi di URL. Jadi kalian tekan Ctrl P, cari routes, scroll ke bawah di sini. Ini kita akan mempelajari hal baru, yaitu tentang routes. Ini kalian copy, Alt Shift bawa. Copy ya. Jadi kalau ada user yang mengakses URL-nya informasi pendaftaran dengan metode get itu ini ya, mengambil data dari URL, kita arahkan ke controller apa. Di sini kita sudah bisa tulis informasi pendaftaran. Kalau ini boleh ya, kalian tulis seperti ini karena ini tidak tampil di URL. Makanya URL-nya tetap bagus. Informasi pendaftaran metodenya adalah index. Jadi nama kontrolernya informasi pendaftaran, metode index. Kita buat kontrolernya, informasi pendaftaran. Ini bisa kalian copy dari beranda ya. Ctrl A, paste. Ini tidak perlu. Kita simpan ini atau ini langsung kita hapus ya. Ini juga bisa di delete. Informasi pendaftaran, front informasi.
Kalian cari di informasi, ini bisa di copy ya, kemudian paste. Ini kita tidak butuh ini juga tidak butuh. Yang kita butuh hanya informasi model. Kemudian kita kembali ke informasi. Nah, ini bisa kalian copy, simpan di informasi pendaftaran. Ini rows-nya kita tutup ya, indeksnya juga bisa kita close. Sekarang kita buat folder informasi. New folder ya. Di dalamnya ada index.php. Nah, kalian copy dari template, copy blank, save dan refresh. Informasi pendaftaran not found. Oh, ini lupa ganti ya. Save dan refresh. Ya, sudah muncul ya. Dan kalau klik beranda, yang muncul adalah halaman beranda. Kalau saya pindah ke informasi, dia akan muncul halaman informasi ya. Ini masih kosong. Kemudian kalau kita kembali ke template, public tc, klik kanan, review in file explorer. Kalau kalian buka halaman index, ini muncul header ya. Tapi kalau kalian buka di halaman lain, selain index, portofolio misalnya, itu untuk headernya dia tidak tampil. Ini untuk buat seperti ini, kita perlu menyembunyikan headernya ya. Jadi headernya ini hanya tampil untuk halaman beranda. Selain halaman beranda, header ini tidak akan tampil. Ini bisa di close ya. Kita kembali ke template index. Oh, bukan header ya, tapi hero. Kalau header itu yang navigasi. Jadi kita akan menyembunyikan data hero ini ya. Kemudian kita harus bisa mengambil URL di atas. Kalau beranda, itu URL-nya tidak ada, atau URL-nya kosong. Ini kita sudah pernah buat ya, untuk pengambilan data URL. Itu ada di sini. Jadi kalian bisa langsung copy ya. Kita simpan di paling atas. Kemudian kita buat kondisi php tab if jika $URL sama dengan kosong, berarti dia ada di halaman beranda. Munculkan hero and for and if ya. Kemudian di refresh. Kalau di beranda, ini terbalik logikanya ya. Oh, ini sama dengannya kurang 1 ya. Bukan terbalik logikanya, tapi kurang 1 sama dengannya. Ini sama dengannya 2 ya, sama dengan. Dan refresh. Kalau di beranda, dia muncul. Tapi kalau di halaman lain, dia akan hilang. Kemudian masalah barunya lagi, kalau di beranda, ini bagus ya. Tapi kalau pindah ke informasi, navigasinya itu hilang. Jadi kita perlu buka di template ya. Ya, kalian perlu lihat apa perbedaannya di index untuk bagian header. Ini index header yang beranda. Ini kalian save. Kemudian kalian perhatikan juga di portofolio. Kemudian ini kalian save. Yang bedanya itu adalah ini ya, kelas ini. Jadi kalau di halaman beranda, kelas ini tidak ada. Seperti selain halaman beranda, kelas ini dia muncul ya. Ini kalian copy kelasnya, sudah bisa di close.
Kita paste dulu di sini ya. Jadi dia ada di atas ini ya. PHP tab, PHPE ya, tab. PHPE kontrol spasi tab. Jadi jika URL-nya sama dengan kosong, cetak kosong ya. Kalau URL-nya di beranda, kelasnya tidak ada. Tapi selain halaman beranda, kelasnya muncul. Selain daripada itu, cetak kelas ini. Dan di save dan refresh. Ya, ini kalau bukan halaman beranda, ini nanti kita perbaiki ya. Kalau di halaman beranda, dia muncul. Untuk kelasnya hilang ya, headernya muncul, kelasnya hilang. Kalau di halaman selain beranda, navigasinya sudah bagus dan bagian headernya hilang. Sekarang kita akan perbaiki ini, kelas menu aktif. Ini muncul karena di bagian sini, ini ada aktif. Kalau ini saya pindahkan dan saya refresh, berarti garisnya pindah di halaman informasi. Jadi ini perlu kita buat otomatis ya. Ini kalian buka PHPE. Kalau URL-nya sama dengan kosong, berarti dia ada di halaman beranda ya. Cetak kelas aktif. Selain daripada itu, cetak kosong. Refresh. Tidak muncul untuk menu aktifnya. Tapi kalau saya pindah ke beranda, menu aktifnya muncul. Ini tinggal kalian copy, paste di sini dan di registrasi. Untuk login tidak perlu ya. Tinggal kalian copy nama URL-nya. Kalau ini sama dengan informasi pendaftaran, ini registrasi mahasiswa baru. Di sini. Refresh. Beranda, navigasinya aktif, pindah ke informasi, navigasinya aktif. Sekarang kita akan tampilkan informasi ya. Ini sudah bisa di close semuanya. Ctrl B, views, front, beranda, index. Ini bisa kalian copy dari program studi ya. Copy ke informasi bagian konten. Tapi ini kalian delete. Ini tidak butuh, ini juga tidak butuh. PHP eho $title. Dan di refresh. Sudah muncul ya. Ini kalau terlalu dekat, kalian cukup tambahkan di sini ya. 5. Kemudian ini kasih card ya, supaya ada kotaknya. Card. Kemudian kasih padding dan kasih shadow supaya ada bayangannya. Kalau card nanti di sini muncul kotak putih seperti ini dan ada bayangan. Refresh. Sudah muncul. Ini kalian copy, simpan di blank. Tinggal kita cetak data informasinya ya. PHP eho informasi dan di save dan refresh. Data informasinya sudah muncul ya. Berikutnya kita akan aktifkan ini ya, halaman registrasi. Dan ini juga sama, kita perlu memanipulasi URL ya. Ini sudah bisa kalian close. Ctrl P, cari routes.
Nah, ini kalian copy, alt save, bawa. Ini kalau kalian mau gampang, sebenarnya bisa langsung seperti ini ya, registrasi. Karena untuk controller registrasi itu belum ada ya. Tapi kita akan buat registrasi mahasiswa baru. Ini kalian copy, paste, kita arahkan ke controller registrasi. Metodenya adalah index. Ini bisa kalian copy dari informasi pendaftaran. File, save as, save. Jangan lupa ganti ini ya. Ini belum kita butuhkan, jadi bisa di delete. Ini juga ya. Registrasi mahasiswa baru. Ini juga registrasi. Untuk foldernya kalian bisa copy dari informasi ya. Kemudian paste. Dan refresh. Registrasi indeks ini tidak ada ya. Dan refresh. Dan ini nanti akan berisi form. Jadi user sebelum mengisi formulir pendaftaran, dia harus melakukan registrasi untuk mendapatkan akun. Untuk formnya itu kalian bisa copy dari user new. Langsung kita copy semua formnya ya. Ini kita butuh validasi ya. Jadi di registrasi ini harus kita kirim data validasi. Kita copy dari user ya. Cari validasi. Nah, ini kalian copy, simpan di sini. Ctrl B. Tapi untuk registrasi kita tidak perlu upload foto ya. Nanti pada saat user mengisi formulir, baru fotonya di upload. Profilnya juga tidak boleh user pilih. Nanti profilnya langsung otomatis. Yang kita butuhkan adalah username, kemudian password, kemudian nama dan telepon. Ya, ini yang kita butuhkan ya. Nanti data lengkapnya diisi pada saat pengisian formulir. Ini sudah bisa di delete. alt z. Tapi untuk username, di sini kalian jangan tulis username, kita tulis email. Jadi username-nya pendaftar mahasiswa baru itu merupakan sebuah alamat email. Kalau email, di sini juga input tipe email. Refresh. Ini kalau saya submit, ya ini Parcel.js-nya belum aktif ya. Ini cancel, arahkan ke halaman beranda. Ini jangan submit tapi kirim. Atau ini tidak perlu ya. Supaya Parcel.js-nya bisa aktif, kita harus copy plugin yang kita butuhkan di halaman layouts index. Kalian scroll sampai di bawah. Yang pertama yang kita butuhkan itu jQuery. Ini kalian copy. Ini jangan lupa di save ya, supaya ini tidak terclose pada saat kita buka file baru. Scroll ke bawah. Untuk jQuery simpan di atas. Karena kita butuh lagi Swift Alert dan Parcel.js. Ini simpan saja di sini. Dan jangan lupa copy JavaScript. Save, ini bisa di close. Kemudian refresh. Kalau saya kirim, ya ini Parcel.js-nya sudah aktif ya.
Oh, ini kita kasih require juga ya. Email, telepon, ini wajib diisi. Kemudian untuk actionnya, registrasi mahasiswa baru /create. Refresh. Kemudian kalau saya kirim, ya semuanya sudah error. Selanjutnya, biasanya kalau saya buat aplikasi untuk pendaftaran seperti ini, itu saya buat menu khusus ya. Dia tidak akan mengakses halaman berhalaman admin. Slash out. Nah, di sini. Jadi untuk mahasiswa baru, itu dia tidak akan mengakses halaman ini. Biasanya saya akan buat di sini halaman khusus untuk mahasiswa baru. Cuman kalau saya buat halaman khusus untuk mahasiswa baru, nanti materinya tidak akan selesai. Jadi untuk mahasiswa, begitu dia sudah dapat akun, dia login, kita arahkan ke sini ya, supaya kita tidak perlu buat tampilan baru. Nah, kita tidak perlu buat ini ya, ganti password, ganti username, dan logout, dan menu-menu lainnya. Kemudian di sini di profil ya, kita akan buat semua profilnya sesuai dengan studi kasus kita ya. Kita tambahkan admin informasi, admin keuangan, admin ujian, admin wawancara, pimpinan, dan pendaftar. Ini kalian perlu melihat berapa ID-nya pendaftar ya. Kalian bisa cek di database, ID-nya itu 7, atau kalian bisa cek di sini ya, kelihatan di bawah sudut kiri bawah, itu ID-nya 7. Jadi pada saat user mendaftar, melakukan registrasi, dia langsung diberikan ID profil 7. Makanya di sini dia tidak boleh pilih ID profil. Nah, sekian untuk materi hari ini, dan terima kasih.